Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, dalam wedar pengetahuan pintu gerbang kesadaran bangsa mengenal filsafat-filsafat Jawa. Hari ini, malam ini, ketepatan Imlek di tanggal 31, bagaimana 2573 itu dipercaya sebagai tahun Imlek pada 2022. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Aksara Lo Lirhandayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Apa yang dipahami oleh saudara-saudara bangsa kita, saudara bangsa Tionghoa, bangsa ciptaan Gusti Kang Karyo Jagat, Tuhan yang menciptakan bangsa Tionghoa atau bangsa Cina, bangsa yang ada di sana, bahwa ada sesuatu yang harus menjadi perenungan kita sebagai bangsa Jawa. Di tengah orang-orang bangsa Cina ada di Indonesia, itu masih memiliki ketetapan untuk memelihara atau menjaga ajaran luhur dari leluhurnya, yaitu Imlek, perayaan dari hari tahun baru Imlek. Dari banyak yang menyatakan tafsir orang-orang bangsa Cina sendiri, apakah itu dari Konghucu, apa dari Buddha, sebenarnya itu adalah perekatan pada akar kebudayaan bangsa Cina. Apa yang dimaksudkan perekatan sebenarnya menempatkan pada aspek-aspek kebudayaan. Jadi walaupun dia ada di Indonesia, ada di Eropa, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Pakistan, mungkin ada di mana, dia akan tetap mengingat pada perayaan Imlek pada tanggal 31 Januari. Berarti seorang bangsa atau sebagai bangsa Cina sendiri masih mengalirkan kebudayaan, nilai, pengakuan terhadap proses penciptaan manusia itu, bahwa dia tidak meninggalkan adat istiadat leluhurnya. Nah, kembali kepada kita orang Jawa, bagaimana orang Cina, orang Tionghoa menulis aksaranya dari atas ke bawah. Tetap mereka lebih banyak mengutamakan huruf dari Mandarin, huruf dari Cina, apalah sebutannya, monggo. Tapi secara prinsip orang-orang bangsa Tionghoa itu masih menjaga tradisi, baik itu tulisannya, ucapannya, atau bahasanya, kebudayaannya, dan ritual serta spiritualnya. Jika kita memahami pada aspek tersebut, bagaimana Jawa jangan sampai kehilangan hurufnya, aksaranya, bahasanya, nusantaranya, bahkan penyebutan para leluhurnya jangan sampai hilang. Contoh, orang Nusantara di Sunda jangan lupa dengan leluhur yang mengajarkan orang-orang Sunda huruf Kaganga. Jangan lupa orang Batak yang diajarkan dengan huruf Abugida. Jangan lupa orang Madura dengan Hana Caraka. Jangan lupa orang Bugis dengan huruf Lontara. Jangan lupa orang-orang di NTT dengan huruf Nusantara yang juga hampir menyerupai dengan huruf Kaganga. Nah, dari situlah sebagai orang Jawa, huruf Jawa seperti juga orang Bali masih menggunakan huruf Bali di Denpasar, di Yogyakarta,
mungkin di Solo. Nah, di Jawa Timur bagaimana, di Jawa Barat bagaimana, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera dan sampai Sumatera Lampung itu selatan bagaimana, seperti itu. Nah, mari saya terima kasih cahaya batin dan mengucapkan Gong Si Fak Choi Wijin Khaile. Kalau mulutnya salah ya mohon dimaafkan, tapi secara prinsip saya mengucapkan selamat hari atau selamat tahun baru Imlek 2573. Jadi kalau di Belanda 2022 berarti Imlek punya kalender lebih awal daripada orang-orang Belanda. Juga Hijriah kalendernya lebih tua Cina. Nanti Jawa akan lebih tua. Maka kalau kita kembali kepada nilai-nilai Nusantara, maka kita akan merekam jejak sejarah awal dunia Nusantara yang punya peradaban itu seperti Belanda menetapkan 2022, Arab Hijriah 1444 sebentar lagi, lalu Cina 2573. Dan Afrika juga kita harus coba di Kenya atau Afrika Utara atau Afrika Selatan pasti punya kalender sendiri. Saya belum bisa memastikan, walaupun tahu nanti biar kita punya pengetahuan sendiri untuk memahami itu. Dan Jawa setelah terhitung lebih dari 12.522, bahkan lebih jauh, itu sebuah ketetapan. Mari pemirsa cahaya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya ucapkan selamat untuk bangsa Cina yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Karena kita sama-sama belajar memahami adat istiadat, kita juga memahami tentang nilai-nilai ritual, spiritual, nilai kedalaman dalam memaknai budaya bangsa kita yang luhur. Saya juga terima kasih tadi diskusi dengan beliau Mas Hadi Mas Joko, berdiskusi tentang masalah kedalaman, berdiskusi dengan beliau Pak Dekarwo, bicara tentang masalah kedalaman. Jadi tidak ada satupun yang sebenarnya dicari kecuali kedalaman itu sendiri. Semoga hal ini menjadi sebuah nilai bagi kita untuk bersama-sama menjawab ruang tantangan masa depan bangsa, sehingga kita tidak menjadi gagap, tidak menjadi kalah dalam peradaban. Esok kita akan melihat bangsa Indonesia akan menjadi pemimpin kembali negara-negara di dunia. Esok kita ketika kembali kepada budaya luhur yang diajarkan dari masyarakat dan diajarkan oleh leluhur, maka kita akan kembali kepada nilai-nilai kebangsaan dan kesejahteraan sesungguhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kita dengan Aksara Lirhandayani Paseban Jati mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, tuntunan Gusti Kang Akarya Jagat, sama seperti orang di Bali yang menggunakan huruf Bali tetap ditulis, yang Jawa Timur dengan huruf yang sudah sangat banyak, ada 9 subkultur, ada Osing, jadi bisa hurufnya huruf Jawa, bahasanya Osing, hurufnya huruf Jawa Hanacaraka, bahasanya Madura, hurufnya huruf Jawa atau Kawi atau Palawa atau Sansekerta, bahasanya bisa Kediri, bisa Blitar, bisa Mataraman, bisa Panoragan, dan juga hurufnya aksara Jawa, bahasanya bisa juga bahasa orang-orang Samin Suro Sentiko, juga bisa tulisannya Jawa, bahasanya Arek, mulai dari Surabaya, Malang, Sidoarjo sampai Gresik, dan juga bisa disampaikan bahasanya, tulisannya itu dalam aksara Nusantara Hanacaraka, bahasanya juga bisa disampaikan dengan bangsa yang ada di Gresik itu ya Bawean, Bawen. Maka disitulah saudara mengenalkan adat istiadat luhur, tidak semata-mata kita malah bersilang sengkarut kepada pemahaman tulis,
Tapi kalau kita akrab dengan tulisan kita, maka kita akan tidak membeda-bedakan apapun karena kita adalah dat yang sama. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakuntumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam, Amitoho. Wassalamualaikum warahmatullahi